Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Domenicali mengatakan, Marquez lakukan kesalahan karena terlalu pede. CEO Ducati, Claudio Domenicali, menyoroti kerja keras Marc Marquez di awal MotoGP 2025 dan menganalisis kecelakaannya di balapan Jerez. Marc Marquez adalah favorit untuk meraih kemenangan lagi di MotoGP Spanyol, Minggu tanggal 27 April tahun 2025 lalu. Namun, juara dunia 8 kali ini kembali pulang dengan tangan hampa dari balapan panjang di Jerez, seperti yang ia alami di Austin. Insiden di Texas, Amerika Serikat, dengan cepat dijelaskan oleh pembalap asal Spanyol, bertolak belakang dengan crash di Jerez. Marc Marquez mengaku tidak begitu mengerti apa yang terjadi, yang mungkin disebabkan oleh perubahan perilaku Desmosedici GP25 saat berkendara di udara kotor, di belakang motor lain, seperti yang dijelaskan oleh Francisco Bagnaia. Apa yang terjadi merupakan pukulan telak bagi Marquez, sampai-sampai ia mengatakan tidak boleh melakukan kesalahan seperti itu jika ingin meraih gelar juara dunia ke-9. Kemenangan ke-22 Ducati di kelas utama secara beruntun, menyamai rekor sepanjang masa yang dipegang oleh Honda sejak musim 1997 dan 1998 di kelas 500cc, ditentukan Alex Marquez. Alex meninggalkan Jerez dengan kemenangan balapan panjang pertamanya selama terjun ke MotoGP. Bonus penampilan apiknya, ia memimpin klasemen pembalap secara keseluruhan dengan keunggulan 1 poin dari sang kakak, Marc, yang mampu kembali ke lintasan dan finish P12. Salah satu orang yang hadir di lintasan Andalusia untuk merayakan tonggak sejarah bagi pabrik Borgo Panigale, yang menegaskan dominasinya di MotoGP, adalah CEO Claudio Domenicali. Kepada GP1, sang pemimpin asal Italia ini menjelaskan apa arti pencapaian ini bagi Ducati. Pencapaian ini adalah momen yang luar biasa, katanya. Ini adalah buah dari kerja keras yang telah dimulai sejak lama, dengan motor yang bagus dan rider yang kuat. Namun, hari Minggu ini Fabio Quartararo sangat kuat, dan itu berarti merek lain bekerja keras, menikmati, antara lain, konsesi. Tidak semua orang ingat bahwa kami tidak berkompetisi di kejuaraan dengan aturan yang sama. Faktanya, ada pabrikan yang memiliki kesempatan untuk melakukan tes dengan pembalap pabrikan dan mengembangkan mesin, menggunakan lebih banyak unit. Hasilnya, saya rasa jarak ini akan berkurang, dan pabrikan lain juga akan mengejar kami, lanjutnya. Domenicali kemudian menganalisis kecelakaan Marquez, menggarisbawahi bahwa pembalap Spanyol itu terkadang terlalu percaya diri, meskipun ia memakluminya, karena levelnya tidak perlu dipersoalkan lagi. Marc luar biasa, dia mengendarainya dengan sangat baik. Dari waktu ke waktu, dia membuat beberapa kesalahan kecil karena terlalu percaya diri. Namun, dia menunjukkan bahwa dia menguasai motornya. Anggap saja, dari waktu ke waktu, kesalahan kecil bisa saja terjadi. Semoga kami baik-baik saja dengan hal itu untuk sementara waktu. Tandasnya, dengan cara yang sama, pembalap Italia itu berbicara tentang balapan Bagnaia, yang berada di urutan ketiga, yang masih kurang percaya diri dengan motor yang dia pilih untuk musim ini. Pecco di sini di Jerez telah memenangkan 3 balapan terakhir, dan posisi ketiga ini terlalu adil baginya. Sayangnya, motornya tidak memberinya rasa yang dia inginkan untuk menyalip seperti yang kami lakukan tahun lalu. Jadi mereka sedang bekerja untuk mengatasi situasi ini. Berbicara tentang Alex Marquez, Domenicali sama sekali tidak terkejut dengan kemenangan pertamanya di MotoGP. Dia telah menunjukkan bahwa dia telah melakukan beberapa balapan yang hebat. Di Jerez ia membalap dengan sangat baik, bravo, ujarnya. Terakhir, ketika ditanya apakah ia memimpikannya kemenangan ke-23 berturut-turut di Grand Prix berikutnya, di Le Mans dalam waktu 2 minggu, bos Bologna itu ingin tetap berpijak di bumi. Kami akan pergi ke Prancis untuk menjalani balapan yang bagus dan kita lihat saja nanti, imbuhnya. Marini optimistis setelah menguji komponen kunci Honda di tes Jerez. Luca Marini dari HRC mencoba lengan ayun baru pada tes MotoGP Jerez. Luca Marini meninggalkan tes MotoGP Jerez dengan penuh optimisme setelah menyelesaikan 72 putaran dengan fokus pada pengujian lengan ayun baru untuk RC213V. Marini finish di posisi ke-18 pada catatan waktu dengan putaran terbaik 1 menit 37.447 detik, hanya tertinggal 2/10 di belakang rekan setimnya Joan Mir, yang menguji prototipe mesin yang digunakan oleh wildcard Alex Espargaro selama akhir pekan Grand Prix Spanyol.
Berbeda dari Mir, Marini tidak mencoba mesin yang diperbarui itu. Hari ini saya fokus mencoba lengan ayun baru dan tampaknya sudah ada sedikit peningkatan, kata Marini. Masih terlalu dini untuk melihatnya karena pada tes hari Senin cengkeraman selalu luar biasa, jadi apa yang Anda rasakan tidak selalu akurat. Anginnya juga kencang, tetapi meski begitu kami tetap melakukan banyak uji coba berturut-turut untuk mendapatkan data bagi para teknisi untuk dikerjakan. Saya senang dengan apa yang telah dipersiapkan Honda HR-V dan ini adalah hari yang baik bagi kami. Meski mesin prototipe Mir tidak ada dalam program Marini, pria Italia itu mengatakan ia telah mendengar tanggapan yang menggembirakan. Tidak, kami berbagi barang-barang itu dengan para pebalap dan ini belum direncanakan untuk saya saat ini, katanya. Namun saya mendengar beberapa komentar dan rasanya ini sedikit peningkatan yang bagus. Jadi mari kita lihat bagaimana dan kapan kita bisa memiliki prototipe mesin baru ini dan yang pasti ini akan menjadi langkah maju. Kami puas dan senang dengan ini. Marini menuju Grand Prix Prancis akhir pekan depan di Le Mans dengan menempati posisi ke-12 dalam klasemen kejuaraan dunia. Sudah langka di MotoGP, skill Ai Ogura bikin komentator melongo. Rookie MotoGP 2025 Ai Ogura tak henti-hentinya menarik perhatian dengan skill di atas lintasan. Misalnya yang ditunjukkan pembalap tim Trackhouse Racing tersebut, saat mencetak hot lap di MotoGP Spanyol 2025 akhir pekan lalu. Saat menikung, Ai Ogura menunjukkan manuver power slide alias meluncur, ngepot, saat menikung di salah satu tikungan sirkuit Jerez. Ogura dengan sangat percaya diri ngepot dengan ban belakangnya hingga membuat dua komentator TNT Sports Gavin Emmet dan Sylvain Guintoli melongo. Dalam tayangan ulang, pembalap asal Jepang ini begitu lihai memainkan variasi rem depan dan belakang saat melibas tikungan. Skill ini membuat para penggemar teringat dengan era-era sebelum elektronik canggih mengambil peran besar di MotoGP. Juga dengan era Moto2 saat masih menggunakan mesin CBR600RR, sebelum beralih ke Triumph sejak 2019 silam. Kala itu para pembalap sering dan lebih mudah menunjukkan manuver, sliding, atau seperti ngedrift dengan roda belakangnya yang seolah keluar dari racing line. Dengan berbagai kemampuannya, Ogura kini menjelma menjadi tumpuan utama kubu Aprilia pada awal MotoGP 2025 ini. Ogura pun langsung dibekali banyak komponen penting untuk dapat mengupgrade motornya untuk terus kompetitif. Aprilia memberi beberapa part untuk kucoba, positif buatku. Aku memiliki track day banyak sepanjang musim dingin, tapi hanya untuk mengenal motornya, kata Ogura, dilansir dari Speedweek. Jadi ini adalah tes bagus setelah 5 pekan Grand Prix, jelasnya usai menjalani tes di sirkuit Jerez.